dia bisa membalikkan hal-hal yang buruk tiba-tiba menjadi baik. Itu Tuhan punya kuasa. Kalau manusia, nasi sudah menjadi bubur, nggak bisa diapa-apain. Shalom semuanya, welcome to Marketplace Wisdom by GMS Bizkon bersama saya Ivana dan Govandi. Hai. Melalui channel ini kami rindu untuk setiap orang yang mendengarkan selain mendapatkan insight bisnis, mereka juga bisa memperlengkapi diri untuk menjadi anak Tuhan yang semakin bersinar dimanapun mereka ditempatkan, baik di bisnis maupun di karir mereka. Amin. Oke, hari ini mau belajar apa Govandi? Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari satu topik yang sebenarnya sangat-sangat penting bagi kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, itu kan katanya kita ini harus dekat sama Tuhan, akrab sama Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi ternyata ada banyak orang menyepelekan kualitas doa, gitu ya. Padahal kan kita katanya harus, bukan katanya ya, memang kita dalam firman Tuhan meminta kita untuk berelasi akrab, intim gitu ya dengan Tuhan. Melalui salah satunya lewat doa. Dan ternyata kenyataannya ada banyak kita yang menyepelekan, ada banyak di antara kita yang pakai dengan kekuatannya kita sendiri gitu ya. Cuma dipakai di gereja, Bu. Nah, betul. Ketika sama Tuhan itu di weekend atau di sama Tuhan, tapi kehidupan sehari-harinya ternyata doanya disimpan di gereja atau di CG aja. Itu. Nah, oleh karena itu saya tergerak untuk kita sedikit membahas dari apa yang Daud lakukan, gitu ya. Daud ini kan seseorang yang berkenan di hatinya Tuhan, gitu ya. Nah, di sini di 1 Tawarik 14 itu ayat 8, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Daud memukul kalah orang Filistin. Sebenarnya ini cukup panjang tapi saya baca dengan cepat aja karena kita juga ingin diskusi dengan narasumber yang sudah kita hadirkan. Nah, ayat 8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu lalu majulah ia menghadapi mereka. Nah, jadi di sini kita anak-anak Tuhan, begitu kita dipromosikan oleh Tuhan, Tuhan kasih kita satu spotlight gitu ya. Ternyata ada yang mau support kita, ada yang mau respect sama kita. Tapi saat yang sama bisa jadi musuh-musuh kita itu juga ternyata bangkit juga gitu ya. Jadi jangan kita pernah khawatir kalau ternyata loh saya ini kok Tuhan promosikan tapi kok ternyata challenge-nya tambah banyak, hambatannya tambah banyak, orang-orang yang menghadapi kita kok tambah banyak gitu ya. Karena Daud pun juga demikian gitu ya. Ayat 9, ketika orang Filistin datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Dan di sini lembah Refaim itu sebenarnya adalah satu tempat di mana kalau untuk peperangan itu sangat-sangat strategis gitu ya. Karena mereka mengadakan semacam pengepungan terhadap Daud yang pada waktu itu ada di daerah Yehuda gitu. Dengan itu diharapkan bahwa ketika mereka mengepung di lembah Refaim, kalau kita lihat di mapnya petanya Alkitab, itu diharapkan Daud tidak bisa menyandarkan pertolongannya kepada suku-suku Israel yang lain karena tempatnya Daud itu sudah dikepung oleh Filistin. Tapi justru malah yang Daud lakukan adalah pertama beliau tanya sama Tuhan terlebih dahulu, dan begitu Tuhan memberikan restu, majulah, dan di situ Daud mendapatkan kemenangannya. Dan ternyata ceritanya nggak selesai sampai di sini gitu ya, karena ini adalah Tuhan membawa kita kemuliaan satu ke kemuliaan yang lain, nggak cuma kemuliaan satu habis itu selesai gitu ya. Nah, ayat 12, orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintahnya Daud. Jadi ini kelihatan jelas bahwa pertempuran peperangan ini tidak hanya pertempuran secara fisik, pertempuran secara ini market siapa yang diambil dan sebagainya, tetapi ini juga adalah pertempuran secara dewasa apa lawan Tuhannya siapa, begitu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus strong gitu ya, kita harus berdiri tegak. Kenapa? Karena kita harus menanam patok-patoknya teritorinya Tuhan juga di marketplace di mana tempat kita berada. Gitu. Dan di situ mereka bisa melihat bahwa ketika kita ada di sana ada Tuhan juga yang menyertai kita. Dan di situ Daud juga dengan tegas untuk mereka ya orang-orang Filistin yang dikalahkan, para berhala-berhalanya, patung-patungnya dan sebagainya itu dibakar habis dengan tegas atas perintahnya Daud. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, nah ini bahwa
kompetitor kita, musuh kita gitu ya, itu mungkin tidak akan pernah tidur gitu ya. Kita tidur, mereka tidak tidur. Kita bangun, mereka berjalan. Kita berjalan, mereka berlari gitu ya. Kita berlari, mereka bisa jadi berlari lebih kencang lagi gitu ya. Nah itu kenapa kita jangan sampai terjebak di zona nyaman. Dan ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, nah ini masalahnya. Bisa jadi orang Filistin ternyata mengambil strategi yang sama gitu. Tetapi yang kita highlight pada hari ini adalah ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah, lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau, dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul ke arah tentara orang Filistin. Dan di sini perlunya kita dekat sama Tuhan, karena Tuhan itu Tuhan pribadi yang sayang sama kita, menebus dosa kita, dan pribadi yang super kreatif. Sehingga kita anak-anak Tuhan pun sebenarnya juga harus kreatif. Cara kita kreatif, jangan sampai bersandar pada pengertian sendiri, tapi tanya sama Tuhan. Dan di situ Tuhan akan memberikan solusi-solusi yang tidak terduga, dan bahkan orang Filistin pun tidak terduga karena Daud mengambil. Jadi sebenarnya ayat ini sangat kaya gitu, tapi berhubung terbatas dengan waktu, maka kita lihat bahwa jangan sampai pakai strategi yang sama. Musuh pakai strategi yang sama boleh, tapi kita bersandar sama Tuhan, Tuhan akan memberi kita ide-ide, strategi-strategi yang berbeda, sehingga kita benar-benar nyata terlihat Tuhan ketika ada di pihak kita, siapakah yang jadi lawan kita. Jadi bagi Anda, tetap semua bersandar sama Tuhan, dan kita akan lebih excited lagi karena kita akan membahas dengan ini ya, tokoh pendoanya langsung gitu ya, yang juga banyak aktif di marketplace. ya. Nah, itu kita gimana nih? Biasanya kita tahu, oke, doa benar penting ya, tapi kenyataan di lapangan seperti apa? Kita perkenalkan yuk, silakan Ivana. Nah, hari ini langsung aja kita perkenalkan Ko Philip Fandi. Yes, hai. Shalom Bu. Shalom. Nah. Shalom. Oke, Ko Philip Fandi boleh ceritakan dikit nggak tentang dirinya Ko Philip Fandi? Saya pelayanan sebagai seorang pendoa syafaat ya, tapi saya juga ada bekerja di marketplace sebagai pengusaha, sebagai konsultan arsitek dan interior. Juga saya ada bergerak di dalam bidang travel business seperti itu, travel agent business. Ya. I see. Wah, multi bisnis ya ternyata. Langsung ke topik gitu Ya ya? langsung ke topik. Oke, silakan. Sebenarnya gimana? Maksudnya kita yang ada di marketplace ini biasanya kan oke, doanya ya udah di pagi hari aja gitu ya, waktu kita saat teduh. Terus kadang-kadang begitu ada hal-hal yang penting, urgent gitu ya, menyangkut hajat hidup orang banyak atau hajat hidup perusahaan kita, baru kita tanya sama Tuhan. Nah, seharusnya sebenarnya apa sih nafas hidup dalam bisnis atau karir itu seperti apa? Iya, kalau menurut saya ini juga dari firman Tuhan dan pengalaman juga, karena setiap anak Tuhan, orang-orang Kristen harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang disebut nafas doa sebenarnya kan sama dengan kita manusia juga bernafas. Kalau kita itu tidak bernafas secara jasmaniah, kita juga akan meninggal. Nah, tetapi kalau di dalam hal rohani, nafas doa itu memang tidak kelihatan ya, tetapi itu sangat berpengaruh terhadap setiap kehidupan jasmaniah kita. Sifat fisik kita itu sangat-sangat berpengaruh. Dan nafas doa itu tidak bisa sekali-sekali. Harus dibangun, ada kontinuitas, harus terus-menerus setiap hari. Kalau sekali-sekali ya mana bisa lah orang hidup. Rohnya akan naik, down, nanti turun, naik lagi semangat, bangkit, kemudian down lagi. Nah, kalau semacam itu kita tidak akan punya kekuatan. Apalagi kalau kita itu bekerja di marketplace sebagai seorang profesional ataupun bisnismen yang tantangannya cukup banyak, variasi, permasalahan, gunung masalah, apalagi di masa-masa ini ya, ini kan tantangannya sangat banyak. Kita perlu sekali kekuatan di dalam berdoa, karena dalam doa itu kan tadi juga sudah di-sharingkan mengenai firman Allah, gimana Daud mengalahkan musuhnya bangsa Filistin. Tuhan bisa memberikan banyak strategi. Nah, kita tidak bisa terlalu fokus kepada strategi-strateginya. Tapi sebenarnya fondasinya, apa yang dilakukan Daud itu sudah dibangun terlebih dahulu. Nggak bisa instan dan cuman sekali-sekali. Daud sudah membangunnya sekian lama,
sebelum dia mungkin dalam pelarian, masa pelarian ataupun sebagai raja, tapi sejak muda dia sudah membangun terlebih dahulu. Sehingga waktu dia hadapi problem, masalah atau menduduki sesuatu, kalau dalam bisnis tentunya mau expand lah, mau mengembangkan lah, mau invest baru lah. Nah itu kan sifat raja-raja sebenarnya, mengalahkan musuh-musuhnya, kemudian menanggulangi masalah dan lain sebagainya. Nah ketika seseorang itu sudah punya yang namanya kehidupan doa dan dia punya nafas itu, maka dia tidak akan susah untuk menentukan gimana arahnya. Karena di situ ada Tuhan, ada hubungan relation dengan Tuhan. Gimana Tuhan berbicara, mengarahkan, menuntun, memegang tangannya. Kalaupun dia lagi jatuh, Tuhan bisa mengangkat dan lain sebagainya. Karena Tuhan itu Tuhan yang ya kita tahulah, Allah kita Allah yang sangat kreatif ya, seperti itu menurut saya. Ya. Kalau misalnya ada orang nih kok, kan kita kalau ngomong di dunia bisnis ya. Iya. Tanya deh Ko Philip Fandi, kalau misalnya doa, ini kan ngomong soal bisnis nih ya. Iya, Ini doanya gimana? Pagi hari waktu saat teduh atau di kantor doa lagi, pulang doa lagi atau gimana kok? Pingin tahu nih. Ya kita ingin tahu praktisnya Iya ya. dong, praktisnya gitu. Iya. Oke. Kalau kita ditanya ya, kita memang harus punya waktu-waktu saat teduh. Artinya waktu yang khusus yang kita khususkan dengan Tuhan. Ada orang yang dia memang terbiasa di pagi hari. Ya it's okay. Tapi kalau dia terbiasa di malam hari karena paginya rush hour, katakanlah ya ini bukan bisnismen ya, sorry, misalnya kayak ibu rumah tangga, dia harus bangun pagi menyiapkan ini, antar anak sekolah, terus banyak sekali kegiatannya dan dia juga wanita karir, wah sibuknya luar biasa. Kapan dia saat-saat teduh pribadinya dengan Tuhan? Nah dia harus tentukan sendiri, entah di malam harinya atau di pagi hari yang sibuk itu, atau waktu dia nungguin anaknya pulang sekolah ataupun dia lagi memasak. Jadi kita nggak bisa jadikan patokan seseorang itu harus kapan. Nah menurut saya temukan sendiri, karena ini adalah seni. Bagi saya hubungan dengan Tuhan itu bukan Tuhan yang kaku. Tuhan itu Tuhan yang sangat baik. Dia kan nyatakan aku ini Bapamu. Nah sebenarnya setiap saat kita bisa datang kepada Tuhan. Kapanpun waktu kita kerja, makan siang pun kita skip 15 menit kita berdoa itu juga bisa. Kita lagi driving mobil ataupun apapun yang kita kerjakan, kita skip beberapa waktu untuk datang kepada Tuhan, itu Tuhan gak keberatan kok. Jadi kalau ditanya, ya kapan waktu doanya? Kalau saya pribadi, saya lebih suka malam hari. Saya lebih suka malam hari. Tapi ada orang yang memang dia sangat punya waktu di pagi hari. Seperti itu. Ya. Oke, jadi nggak ada batasan yang sampai gimana. Yang penting hatinya connect terus sama Tuhan. Dan jadi nggak ada alasan ya. Tadi aja waktu makan siang benar juga ya. Bisa kita sempetin kok ya. Sebelum makan siang untuk kita berdoa juga. I see. Nah kadang-kadang gini, masalahnya kadang-kadang ketika menghadapi sesuatu apakah dikit-dikit harus berdoa, kadang-kadang kan kita berpikir masa Tuhan peduli sama masalah kita yang sangat-sangat remeh-remeh, atau doanya tuh untuk hal yang penting-penting aja gitu ya, mau tanda tangan kongsian misalnya, atau mau nilai masuk berapa ke tender. nilai berapa M ke atas berdoa itu. Nah apakah gimana kok, maksudnya kadang-kadang kan orang ini apalagi mungkin teman-teman yang nonton gini ya, gitu mungkin perlu clue nih gitu, seperti itu. Iya, tidak harus seperti itu ya. Kita tidak harus kaku seperti itu. Jadi kita juga tidak bisa berpatokan, oh Tuhan Maha Tahu. Aku nggak berdoa pun Tuhan Maha Tahu. Nah ini juga salah. Seringkali kan gitu, Tuhan tahu, nggak bisa. Kita memang harus berdoa. Bagi kita yang memang sudah diberikan karunia bahasa lidah, itu sangat-sangat bermanfaat sekali. Ketika kita itu tidak tahu apa yang harus kita doakan selain bersyafaat, kita bisa memulai dengan bahasa roh, bahasa lidah. Nah kita berdoa, Tuhan aku nggak tahu harus berdoa apa, tapi kita mencoba memfokuskan pikiran kita yang seringkali melayang-layang dan hati ini itu dengan waktu kita berbahasa roh untuk masuk ke dalam atmosfer hadirat Allah.
Di situ kita cuma minta Tuhan penuhi aku. Tuhan urapi aku hari ini ya Tuhan. Dalam aku kerja, melakukan aktivitas, deal dengan orang, ketemu orang, pertemukan dengan apa yang Kau mau Tuhan. Kita berdoa bahasa roh. Nah itu sebenarnya kita sendiri nggak tahu apa yang harus kita doakan kan. Nggak mungkin satu-satu detail kita doakan. Nah itu nanti berjam-jam dan bahkan kita kan nggak kerja. Nah seperti itu. Nah tapi iman kita kepada Tuhan, Tuhan itu tahu hati kita. Oh anakku ini mendekat kepadaku. Dan doa yang mungkin berbahasa roh hanya 10 menit atau 15 menit. Kalau memang bisa. Itu sudah mencakup semuanya. Dan Tuhan yang tahu. Nanti Tuhan yang akan mengerjakan dan membackup apapun yang kita lakukan. Seperti itu. Ya. Nah sekarang untuk selanjutnya pengen tahu nih kualitas doa seperti apa yang kita mau kita mau bawakan sama Tuhan gitu. Jadi katanya sebelum ini sih kita udah ngobrol dulu ya katanya Ko Philip Andi kan kita harus semacam ayo serius, ayo sungguh-sungguh. Kadang-kadang kan kita juga kadang-kadang dengan segala ketersibukan kita, keterbatasan ya udah kayak seperti tadi. Udah Tuhan udah tahu ya. Tuhan tolong berkati saya ya. Tapi seberapa sungguh-sungguh kualitas itu mungkin Ko Philip Andi bisa sharingkan. Iya, kalau kita bilang berkualitas, sebenarnya kan tadi saya sudah katakan bahwa waktu dengan Tuhan yang semakin lama dan semakin panjang, itu akan menentukan hasil. Nah, ada banyak orang, terutama juga anak-anak Tuhan ya, ketika dia sudah memutuskan sesuatu nih ya, dalam bisnis lah contohnya. Expand lah, mengembangkan lah, buka bisnis baru. Oh Tuhan saya kan sudah berdoa. Atau keputusan-keputusan lah, terima proyek ini, terima order ya kan. Entah yang dia punya pabrik, trading dan lain sebagainya. Wow ada mau closing atau apa. Nah seringkali Tuhan aku mau melakukan ini Tuhan. Tolong aku berikan jalan dan lain sebagainya bla 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 bla. Nah terus kemudian waktu dia sudah memutuskan, ternyata di tengah jalan dia merasa, waduh kok aku salah ya keputusan ini ya. Nah saya mau garis bawahi, kalau memang itu satu keputusan yang besar ya, kalau kita itu asal berdoa, nah ini yang tadi Ko Fandi mengatakan kualitas doanya gimana. Orang yang asal berdoa itu berbeda dengan orang yang bergumul di dalam doanya. Nah, kita perlu tahu ini ya. Gimana bedanya? Ya, kalau asal berdoa seperti yang tadi ya semacam laporan ya. Semacam laporan aja. Tuhan, aku mau lakukan ini sepanjang hari ini Tuhan. Nanti aku mau ketemu orang ini ya Tuhan, aku ini ada keputusan bisnis ini. Tolong aku Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Nah, kalau mungkin keputusan itu terlalu cepat kita ambil ya, terus terjadi kesalahan ya seringkali. Nah, karena hal ini tidak kita gumulkan terlebih dahulu. Nah, saya sih menyarankan kalau bisa digumulkan. Digumulkan itu dalam arti bukan kita cuma asal doa, tapi masuk lebih dalam. Nggak bisa hari itu juga, mungkin besoknya berdoa lagi, tanya Tuhan lagi, Tuhan gimana ya Tuhan? Tolong aku Tuhan, aku bingung. Atau memilih A, B, C misalnya orang yang dia punya karir ya. Oh dia diterima pekerjaan A, pekerjaan B atau pekerjaan C. Atau ini ada pilihan proyek, ini proyek A, B atau C. Mana yang harus aku ambil karena waktuku terbatas. Nah kita berdoa, mana ya Tuhan? Nah itu kita gumulkan benar-benar dalam beberapa saat ya. Kita tanya, nanti Tuhan akan berikan damai sejahtera. Atau mungkin berbicara melalui pasangan kita atau melalui tim kita, pertimbangan-pertimbangan ya kan, perencanaannya gimana, analisanya gimana, akhirnya ada konklusi. Nah, itu hasil yang lebih baik. Bekerja dan berdoa. Terakomodasi semuanya. Nah, hasilnya pasti beda. Tetapi ketika orang asal berdoa, dia pasti akan tabrak kanan, tabrak kiri. Dan konsekuensinya akan lebih besar lagi. Seperti itu. Ada harga yang harus dibayar lah kira-kira. Oke. Ada tips nggak Ko Philip Andi buat orang-orang yang merasa gini, aku udah doa loh, aku udah tanya sama Tuhan, nggak ada jawaban. Kan sering terjadi iya ya. Kan kalau misalnya enak langsung oke, yang A atau yang B, yang C gitu. Tapi kan seringkali nggak seperti itu kan yang kejadian di dalam dunia bisnis gitu. Boleh kasih tips nggak buat yang mungkin sedang merasakan
hal yang sama? Saya tambahin nih, kalau misalnya nggak ada oke. jawaban, lalu saya harus melangkah enggak Kayak ya, gimana? atau Ya. saya nggak boleh melangkah atau gimana? Nah, Iya. itu gimana? Iya, seringkali kita kan memang seperti itu ya, memang ya kenyataannya. Karena kita tidak sempurna. Mendengarkan suara Tuhan itu tidak sempurna. Karena kita ini terbatas, penuh kekurangan. Saya pun juga mengalami sama. Akhirnya, tapi kalau kita gumulkan, nah itu tadi poinnya. Kalau kita bergumul dengan Tuhan, kita sudah bawa dalam doa, bahkan mungkin ditambahi puasa lah ya. Terus benar-benar bergumul, akhirnya harus memutuskan. Bingung masih nggak bisa tahu nih. Akhirnya kita putuskan, ya udah deh, aku putuskan yang ini. Kok rasanya lebih sreg. Nah, ketika memutuskan ini, itu juga ada tantangannya, ya kan? Risknya tetap ada, resiko tetap ada dalam bisnis. Bisa oke, bisa enggak. Apapun yang kita putuskan itu selalu ada resiko. Baik ini nanti Tuhan memang menghendaki ataupun Tuhan tidak menghendaki, itu tetap ada resiko. Tetapi kalaupun kita itu salah memilih, akhirnya nggak pas gitu ya. Nah kuncinya kan bergumul. Sudah punya nafas doa, bergumul dia. Nah ketika nanti jalan, waduh ada tantangan nih, nggak sesuai rencana ini ownernya begini, ini customernya begini, aduh Tuhan gimana caranya. Nah di situ Tuhan akan campur tangan. Asal kita datang sama Tuhan, merendahkan diri. Tuhan aku nggak mampu, tolong aku Tuhan gimana. Kalaupun aku salah, aku minta ampun, hamba ini nggak bisa dengarkan atau apa bla bla bla. Nah kita datang merendahkan diri, ampuni aku Tuhan. Berikan solusinya. Nah itu Tuhan akan berikan kita kekuatan. Dia akan kasih jalan keluar. Dia bisa membalikkan hal-hal yang buruk tiba-tiba menjadi baik. Itu Tuhan punya kuasa. Kalau manusia nasi sudah menjadi bubur nggak bisa diapa-apain. Tapi di dalam Tuhan kita punya Tuhan yang ajaib. Nah ketika kita itu punya nafas doa, kita kan punya kekuatan menghadapi gunung masalah itu. Itu kan namanya Goliat. Gunung-gunung masalah. Nah Tuhan juga ada firman-Nya yang mengatakan apapun yang kau perbuat akan menjadi berhasil. Nah kita akan mengalami kemenangan, tapi memang mungkin ada konsekuensi lah, harga yang harus dibayar. Nggak apa-apa, jalan aja. Dan itu akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kita bersama dengan Tuhan. Nah nanti Tuhan akan arahkan ke jalan yang benar. Nah nafas doa itu bagi saya ya, kehidupan doa itu juga memimpin kita kepada kehendak Tuhan yang baik, ya kan? Kehendak yang baik, kehendak yang berkenan, dan kehendak yang sempurna. Mungkin semua yang kita lakukan ini bisa jadi baik loh ya. Bukan hal yang, pekerjaannya mungkin bukan hal yang buruk. Halal lah, istilahnya tidak menyalahi firman Tuhan. Nah ketika kita itu terus mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kepada kehendaknya yang sempurna tadi, diarahkan. Seperti yang saya boleh cerita ya, seperti ini kalau sudah kehendak yang sempurna, ini lebih spesifik ya. Setiap orang bisa beda-beda. Ini masalah jalan hidup kalau udah kehendak itu. Bukan sekedar bisnis A, bisnis B, terima proyek A, terima pesanan A, B, sudah selesai. Ini masalah jalan hidup kalau udah kehendak. Contoh lah, seperti orang yang sudah memilih bisnis A, ternyata di tengah perjalanan Tuhan bisa alihkan ke yang lain. Dengan cara yang nggak tahu harus tutup, harus rugi, dan lain sebagainya. Tuhan bisa bukakan yang lain. Nah saya juga mengalami karena saya seorang arsitek interior. Saya pertama-tama memulai bisnis ini dari interior. Dan spesifikasinya adalah pembuat furniture. Pembuat furniture ya seperti inilah ruangan ini ya. Kita yang membuat. Bukan hanya mendesain, tapi kita laksanakan seperti itu. Dan itu berjalan hingga 14 tahun. Nah dalam perjalanan saya pernah ada kongsi dan lain sebagainya. Dan itu akhirnya saya harus jalan sendiri ya tanpa kongsi. Dan di tahun ke-12 itu saya bergumul dengan Tuhan. Tuhan ini kok rugi terus ya, gimana ya Tuhan, gimana ya. Nah saya bergumul terus, akhirnya saya seperti merasakan di dalam hati saya ini tutup. Produksimu ini tutup. Nah beralihlah kemana? Ke desainer. Murni sebagai desainer, arsitek dan interior gitu. Nah hal ini saya belum pernah lakukan gitu. Apa cukup ya Tuhan? Banyak sekali pertanyaannya. Dan selama 14 tahun itu saya akan
mau melepas ini susah. Ini mata pencarian saya. Gimana ya Tuhan? Tapi memang berdarah-darah. Akhirnya sempat kolaps dan lain sebagainya. Sempat ada pinjaman bank dan itu ya pengalaman lah ya. Nah itu akhirnya karena saya mendekat kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan kasih pertolongan. Sampai akhirnya 12 tahun saya harus putuskan itu untuk tutup. Nah ketika saya berkata ya Tuhan, dan itu nggak bisa langsung. Saya perlu waktu 2 tahun untuk menutup ini. Dan ketika tiba waktunya itu sangat indah. Tiba-tiba aja ketika saya tutup, ada seorang teman yang membukakan, dia membackup produksi saya tanpa saya harus keluar modal, dan itu bukan main bisnisnya, dan dia ingin belajar dan dia memberikan fasilitas yang baik. Jadi saya punya pekerjaan, saya bisa lemparkan ke dia dan dia mengerjakan, saya bisa mengawasinya karena teman, dan itu terjadi sampai hari ini. Itu dari tahun 2011 sampai 2022. Ketika saya melangkah di situ, Tuhan bukakan banyak hal-hal yang luar biasa. Proyek-proyek yang dulunya cuma sekitar Surabaya, tiba-tiba Tuhan bawa saya ke Indonesia bagian timur. Ke Samarinda, ke Bali, ke Lombok, ke Flores, ya, ke Manado, dan itu tidak pernah saya pikirkan seperti itu. Nah, ya itu yang saya maksudkan. Oh ternyata Tuhan punya kehendak yang sempurna. Saya tidak harus bergelut di bidang produksi. Harus di bidang ini. Nah demikian juga mungkin dengan teman-teman yang lain, ya, para pengusaha di sini, Tuhan bisa mengalihkan kok. Asal kita memang bergumul. Oh bisnis ini nggak baik. Asal mulanya ini, bukan tidak baik, baik ya, baik, tapi tidak sempurna. Nah itu nanti Tuhan akan arahkan. Entah yang biasanya bisnis properti tiba-tiba jadi trading, atau yang trading tiba-tiba menjadi kuliner. Sekarang kan muncul ya banyak pengusaha-pengusaha nggak tahu dadakan, tiba-tiba kuliner pinter masak gitu. Yang biasanya di teknik tiba-tiba dia lari ke seni. Nah itu banyak terjadi seperti itu. Jadi di dalam bisnis apapun itu yang penting itu adalah hati kita selalu terpaut sama Tuhan. Bukan orang bisnis, bukan orang berkarir itu nggak ada masalah. Masalahnya tetap ada. Tapi kalau kita punya nafas doa yang kuat, itu Tuhan pasti buka jalan. Karena Tuhan kita baik. Nggak mungkin Tuhan itu kan Bapak di dunia aja tak kasih yang baik buat anaknya, apalagi Bapak yang di surga yang sempurna. Dan kita kan juga dengan otak segenggam kepalang tangan nih, kita mau buat seperti apa gitu ya. Makanya kita tetap pada Tuhan. Gitu. Oke, Ivana. Bagaimana kalau kita minta Ko Filipandi untuk doakan semua ini ya yang menonton pada hari ini? Termasuk kita ya, Ko. Supaya kita lebih bersandar pada Tuhan, kehidupan doa kita juga semakin bertambah. Mungkin juga banyak kehidupan doa orang-orang saat ini tuh yang either mereka sudah roboh, ya udah runtuh mesbah doanya, ataupun seringkali melupakan bahwa Tuhan di dalam bisnisnya, di dalam karirnya. Boleh kita semua didoain, Ko Filipandi. Oke, dengan senang hati. Oke, mari kita doa ya. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu untuk saat yang luar biasa ini, momen yang luar biasa ini. Hamba berdoa kepada setiap pengusaha, bisnismen, ataupun para profesional, apapun bidang pekerjaan mereka Tuhan, ajarkan kami untuk kami bisa membangun hubungan, relation dengan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan itu menjadi nafas doa, karena nafas doa di dalam nama Yesus itu adalah kekuatan dalam pekerjaan kami Tuhan. Dan Engkau memakai setiap orang, Engkau memakai setiap orang menjadi berkat, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Biarkan Tuhan mereka bisa berkarir, biarkan Tuhan mereka itu diberkati dengan luar biasa. Amin. Dan menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Engkau ya Tuhan yang terus memakai mereka dengan tanda-tanda ajaib. Amin. Dan pertama-tama biarkan hati mereka melekat kepadamu. Biarkan Tuhan setiap orang yang sudah menjauh daripadamu, saat ini mereka mendengar sharing ini,
Mereka akan melibatkan Engkau dalam bisnis, Yes. dalam pekerjaan mereka Tuhan. Selalu ada Yesus. Di mana mereka akan belajar bergumul, mereka akan belajar bertanya, walaupun tidak sempurna, tapi Tuhan akan menuntun. Karena Engkau melihat hati kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kepadamu setiap orang Tuhan. Pakai mereka sekali lagi di marketplace Tuhan. Bukan hanya berhasil, tetapi mereka mendekat kepadamu. Yes. Apa gunanya kalau berhasil tapi menjauh dari hadirat-Mu Tuhan. Mereka terhilang dan terseret arus dunia. Nafas doa itu akan membuat setiap orang itu mendekat, melekat, dan mengasihi-Mu lebih lagi. Terima kasih sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wah, thank you banget ya. Sangat diberkati ya. Iya ya, sangat diberkati banget. Actually yang di-sharingkan ini sesuatu yang actually kita udah tahu ya. Cuma seringkali kita lupa gitu ya. Makanya itu kita harus senantiasa dekat sama Tuhan untuk di-reminder dan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Oke, so buat kalian semua yang merasa terberkati sekali dengan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan mungkin bisa komen juga. Mungkin ada hal-hal yang perlu didoakan, bisa tulis di komen, nanti ada tim yang akan mendoakan. Oke, so sampai jumpa di episode berikutnya. See you! See you, bye-bye.